Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini diberi kesehatan selalu. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk sharing pembelajaran di perancangan proses model pembelajaran berbasis proses dengan komunitas belajar di sekolah. Oke, untuk rencana tindak lanjut ini saya membuat judul program yaitu Hand Class Kanisa, di mana hand class itu adalah permainan handball yang nanti akan diaplikasikan antar kelas di lingkup keluarga Skanisa. Nah, kenapa saya mengambil handball? Karena untuk olahraga handball itu belum terlalu populer di Kabupaten Magelang maupun di kota, yang belum populer seperti sepak bola. Jadi harapan saya handball itu nanti bisa menjadi salah satu mata pelajaran olahraga yang diminati dan bisa berprestasi seperti sepak bola. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Nah, latar belakang program ini harapan saya itu memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan ide dan pendapat terkait pelaksanaan dan format pertandingan. Oke, anak-anak diajak aktif dalam proses pengambilan keputusan termasuk pemilihan tim, strategi, dan tugas terkait. Jadi anak-anak itu dilibatkan dalam proses pembuatan pertandingan. Jadi simulasi pertandingan seperti itu. Kemudian peserta didik dapat memilih peran yang sesuai dengan minat mereka seperti sebagai pemain, pelatih, dokumentasi, atau pengelola acara sesuai dengan bidang yang terkait dengan mata pelajaran TIK, Bahasa Indonesia, dan Seni. Jadi dalam proses nanti berjalannya itu kegiatan handball kelas ini juga melibatkan peran dari bapak-bapak semuanya sebagai mata pelajaran yang lain. Nah, dengan diberikannya tanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan tersebut, peserta didik diharapkan merasa memiliki acara ini, jadi dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen mereka. Jadi nanti ada tanggung jawabnya ketika anak melaksanakan kegiatan ini. Nah, siswa di Skanisa ini itu budaya belajarnya itu adalah inklusif, di mana partisipasi aktif dari peserta didik sangat dihargai. Jadi mayoritas itu kita lebih menilai anak yang aktif daripada yang pasif. Nah, jadi sekolah ini juga memiliki fasilitas olahraga yang memadai, khususnya untuk menunjang kegiatan handball kelas ini. Nah, berikutnya untuk pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu seperti lapangan handball, peralatan TIK, dan fasilitas seni dikombinasikan dengan kekuatan peserta didik dalam berbagai bidang. Nah, itu kembali ke poin tadi di atas. Kemudian proyek ini juga memanfaatkan kompetensi guru PJOK, TIK, Bahasa Indonesia, dan Seni untuk memberikan bimbingan yang menyeluruh. Jadi beberapa mapel ini nanti akan mempunyai kontribusi dalam pelaksanaan handball kelas itu. Nah, minat tinggi terhadap kompetensi olahraga yang dikombinasikan dengan proyek akademik menunjukkan bahwa program hand class dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran lintas disiplin. Nah, lintas disiplin di sini dimaknai dengan mata pelajaran itu. Kemudian berikutnya, nah, tujuan dari program kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan potensi peserta didik dengan memberikan mereka ruang untuk mengungkapkan suara, membuat pilihan, dan merasakan kepemilikan dalam setiap aspek pembelajaran PJOK. Nah, guru PJOK berkomitmen untuk mendukung pengembangan kemandirian, kreativitas,
dan keterampilan kepemimpinan peserta didik melalui kegiatan yang relevan dan bermakna bagi mereka. Kemudian program ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan cara mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Tadi sudah disampaikan di depan seperti TIK, Bahasa Indonesia, Seni dalam satu proyek berbasis kompetensi yaitu handball class tadi. Kemudian melalui handball class ini peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah termasuk guru, teman sebaya, dan staf pendukung lainnya. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi secara nyata dalam kegiatan yang memadukan aspek akademik dan non-akademik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Siap. Kita lanjut lagi. Nah, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, capaian harapan saya untuk capaiannya itu dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Jadi setelah tadi anak-anak belajar sesuai dengan bakat dan minatnya tadi, mereka bisa menarik kesimpulan dan bisa mengambil keputusan tentang apa yang mereka sudah putuskan, seperti ketika menjadi wasit. Nah, itu mereka sudah bisa memutuskan ketika salah ya salah, ketika benar ya benar. Itu mereka sudah punya dasarnya dan mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, indikator. Nah, peserta didik secara aktif terlibat dalam rapat perencanaan dengan setidaknya 80% siswa memberikan masukan atau ide dalam perencanaan handball class ini. Nah, turunannya itu tersusunnya rencana kegiatan yang mencerminkan masukan dari mayoritas peserta didik. Jadi suara terbanyak itu yang akan dimunculkan nantinya. Kemudian langkah aksinya itu diskusi awal. Nah, forum diskusi terbuka di kelas di mana peserta didik bebas menyampaikan ide terkait format aturan pertandingan. Kemudian penyusunan tim, bentuk timnya mau seperti apa, kemudian perwakilannya peserta didik itu berapa, kemudian bisa mengkoordinasi aspek-aspek teknis dari acara yang akan dilaksanakan. Kemudian pengambil keputusan bersama. Jadi setelah tadi dilakukan diskusi di awal, penyusunan itu ada keputusan bersama. Kemudian untuk rencananya itu suara diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan ide dan preferensi mereka melalui forum atau survei. Kemudian pilihan. Nah, peserta didik dapat memilih peran spesifik dalam tim kerja. Jadi kalau yang sudah berjalan itu kan ditunjuk si A bagian menjadi panitia, si B bagian menjadi sekretaris misalnya. Nah, di sini penerapannya itu sesuai dengan keinginan peserta didik. Jadi mereka lebih punya tanggung jawab dan semangat untuk melaksanakan tugas. Nah, kemudian untuk kepemilikan. Nah, itu libatkan peserta didik dalam penetapan aturan dan struktur acara serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasilnya. Jadi poinnya itu kesepakatan bersama sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, handball ini merupakan kokurikuler yang mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin dengan kegiatan olahraga seperti tadi saya sampaikan dari beberapa macam mata pelajaran. Kemudian skala program dan target populasi itu diharapkan seluruh peserta didik kelas 10 di SMK 1 Magelang itu bisa menjadi peserta dalam handball class ini. Kemudian pengaturan program atau kegiatan ruang pelaksanaan yaitu di lapangan sekolah
digunakan untuk pelaksanaan pertandingan, upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ruang TIK itu bisa digunakan untuk pembuatan dokumentasi digital dan presentasi proyek. Kemudian ada ruang seni di situ, digunakan untuk produksi poster, banner dan materi promosi latihan, promosi dan lainnya sebelum pelaksanaan event handball tersebut. Kemudian ada ruang bahasa, itu digunakan untuk penulisan laporan, artikel dan refleksi kegiatan. Mungkin dari sini ada masukan. Ini yang belum masuk mungkin di bidang matematika belum, sama di bidang agama. Agama kalau pemikiran saya itu agama nanti dinilai tanggung jawab, itu bisa. Kalau di matematika mungkin penskoran ya. Nah, bisa. Oke ya. Terima kasih, nanti bisa saya tambahkan. Oke. Lanjut, untuk durasi program kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan di bulan September. Kemudian mitra dalam komunitas belajar itu adalah anggota komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama itu jelas guru PJOK sebagai penanggung jawab, kemudian ada guru TIK, guru bahasa Indonesia, guru seni, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian ada staf tata usaha. Jadi harapan saya di kegiatan ini seluruh stakeholder dari keluarga sekolah itu bisa terlibat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kapasitas sumber daya itu ada beberapa poinnya. Itu ada pemanfaatan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset. Yang pertama jelas aset manusia, itu guru dan staf. Kemudian ada aset fisik, ya, jelas fasilitas olahraga, lapangan handball yang tersedia di sekolah. Kemudian ruang kelas dan lab sebagai bahan sebagai tempat untuk diskusi maupun untuk melaksanakan rapat-rapat. Kemudian ada aset lingkungan. Lingkungan sekolah kita itu terletak di lingkungan yang aman dan mendukung untuk memfasilitasi kegiatan ini karena jauh dari keramaian. Kemudian aset politik. Nah, dukungan manajemen sekolah dari kepala sekolah dan jajaran manajemen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program hand class ini. Kemudian ada jaringan kemitraan, itu jaringan dengan berbagai pihak eksternal seperti alumni, komunitas lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dukungan tambahan baik dalam bentuk mentoring maupun sponsorship. Kemudian ada aset agama dan budaya. Di sini ada melalui program ini karakter positif seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab sosial akan diperkuat sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh komunitas sekolah. Kemudian ada aset finansial, yaitu dari anggaran BOS dan sponsorship karena di sekolah negeri tidak ada pembayaran atau pungutan. Seperti itu. Kemudian ada rencana evaluasi. Nah, pertama ada partisipasi evaluasi dari peserta didik. Nah, semua siswa yang terlibat dalam program ini diminta untuk memberikan umpan balik setelah acara ini selesai. Kemudian dari komunitas guru itu juga dilibatkan dalam proses evaluasi. Kemudian dari anggota komunitas belajar juga diharapkan memberikan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, proses pemilihan partisipan ini untuk peserta didik, itu semua peserta didik yang terlibat dalam program akan diminta untuk mengisi survei dan partisipasi. Guru dan staf juga sama. Kemudian anggota komunitas belajar itu juga sama, diharapkan memberikan umpan balik melalui wawancara. Kemudian untuk metode pengumpulan data, karena jumlah siswa kita yang banyak, itu bisa ada beberapa poin atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan, yaitu ada wawancara, survei, kemudian refleksi.
Nah, itu bisa digunakan salah satunya. Nah, karena ini masih gambaran dan belum terlaksana, itu saya mempunyai apa ya, gambaran kemungkinan-kemungkinan tantangan yang akan muncul ketika program ini dilaksanakan. Yang pertama, kurangnya keterlibatan peserta didik. Nah, karena program kegiatan ini masih tergolong baru, jadi masih meraba-raba. Anak-anak itu suka apa enggak, terus apa ya, minatnya seperti apa kita belum tahu. Kemudian deskripsinya itu mungkin kurang bersemangat juga atau tidak aktif dalam kegiatan. Nah, solusinya itu adalah mengadakan sesi pengenalan program yang menarik dan inspiratif untuk meningkatkan motivasi, menyediakan peran yang sesuai dengan minat peserta didik agar mereka merasa lebih terlibat. Jadi membuat poster-poster dulu pengenalan bagaimana handball itu dilakukan, itu mungkin bisa digunakan. Kemudian tantangan yang kedua, keterbatasan waktu dan beban akademik. Karena durasi waktu yang kita gunakan untuk pelaksanaan program ini 1 bulan, itu jelas ya akan mengganggu waktu pembelajaran secara keseluruhan. Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah mengatur waktu kegiatan yang tidak mengganggu jadwal akademik, mungkin pas liburan semester atau di akhir semester itu bisa dilaksanakan. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah perbedaan persepsi dalam pendapat di dalam komunitas. Nah, karena hal ini masih baru, jelas akan memunculkan hal-hal baru yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi karena belum samanya pemahaman dalam kegiatan handball kelas ini. Nah, solusinya itu salah satunya adalah mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan dan masalah yang dihadapi. Nah, kita sudah melaksanakan itu saat ini. Nah, itu salah satunya untuk menyamakan visi maupun misi dalam persepsi kegiatan handball kelas ini. Berikutnya, ya, sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi saya di rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diluangkan untuk kegiatan saya pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan. Sudah. Sudah. Meh koyo basket, tapi kolaborasi basket sama futsal. Ya, sama futsal. Ya, di dribble bisa. Kan sebenarnya bolanya kan ada bola khusus tuh. Ada lengkap. Saya lima tadi Pak. Apa Pak? Ya lengkap-lengkap satu. Lengkapnya itu, tapi harus ada apa? Sarananya harus dibuat sedemikian berjalan dengan lancar ya Pak berarti. Ya, secara tidak langsung di awal itu jelas kita harus pemahaman bersama dulu teknik pelaksanaan handball itu seperti apa dulu, pelaksanaan olahraga handball itu seperti apa dulu. Nah, kita harus paham dulu sebelum melaksanakan kegiatan ini. Itu kalau di luar negeri sudah berjalan, kompetisinya sudah jalan. Ya. Enggak, itu lingkupnya di Eropa. Ya. Kalau di Asia sepertinya masih belum apa ya. Hampir kayak bola futsal. Sebesar bola futsal. Nah, itu sebenarnya tidak harus pakai perekat, itu enggak harus.
Nah, itu cuma menunjang Mainan pula. ya, aktivitas olahraganya bisa maksimal. Nah, betul. Itu anak-anak tertarik kok. Iya, kan misalnya kalau saya ikut kayak gitu terus prospeknya ke depan apa kan bisa oh saya ikut lomba apa dan saya tidak harus menarik Ya. anak enggak. Nah, makanya tadi di depan kan kita sampaikan kita harus punya pemahaman yang sama. Nah, sebelum pemahaman sama itu ya setidaknya kita bikin apa ya? Pamflet atau poster tentang permainan handball kelas itu seperti apa. Kemudian bisa menayangkan video-video tentang permainan handball kelas itu bisa seperti itu. Jadi ikut turnamennya ke Eropa. Bisa jadi. Iya dong. Iya dong. Ya, karena kalau di Indonesia khususnya di Jawa Tengah itu handball belum begitu populer ya Pak Toto ya. Di Indonesia. Kalau di lingkup kampus ada handball. Ya, kampus ada. Kalau di lingkup sekolah itu belum. Sudah. Ya. Jadi tinggal memberikan edukasi aja kepada anak-anak. Nah, Betul. ada videonya ya. Coba kita cek untuk melihat video. Wah, menarik sekali ya. Loh, itu Ganteng pokoknya. aku Ayu. Oh itu. Oh, The final of the men's handball competition at Rio 2016 is underway. Denmark versus France. One in front of Max Maxson, the Uganda. itu juara. And the first goal. Satu timnya berenam. It's Spain. Oh, well, they weren't expecting that. They were waiting for him to push the ball back out behind. Ada. Look at this again. Berarti ini lapangan futsal bisa. Pushed in the back. Di lapangan futsal bisa, tapi kan untuk garisnya itu beda. Lainnya beda ya. Hampir kayak kolaborasi basket sama basket sama futsal. Berarti harus buat lapangan dulu. Betul. And Daniel Narcisse. Bolanya Fires the ball lagi. in. Ya ukuran bola tangan seberapa ya? Size-nya 3 ya Pak Toto. Nggak bola tangan. Volley itu 5. Oh, ini 5. Ya, ini 3. Nah, itu ada garis putus sama garis lurus. Pas tengah itu area tembaknya. Antara garis. Nah, antara garis putus sama garis lurus belum merah itu. Nah, itu area tembak handball. Ketika menembak itu wajib flying. Oh, Nah, melompat. Ya, kalau nggak lompat, dis. Ya, penalti, pelanggaran. skornya sampai berapa itu? Nah, ini pertandingannya pakai Menit. estimasi waktu 30. 30. Langkah membawa bolanya kayak basket. Hampir sama. Satu langkah di dribble. 2 langkah ya. 3 langkah. Oke ya. Cukup. Ini siswanya luar biasa sekali. Antusias. Antusias. Menarik. Menarik. Ya kalau apa olahraga itu semuanya ya, semua olahraga itu kalau lingkupnya sudah profesional itu menarik. Tapi kalau masih amatir ya senep sendiri kayak Pak Toto itu nonton volley nyemes nggak lewat net ya. Pengen yang dipukul yang nyemes pasti. Kalau ngamuk, Hey, from Hansen. How about Dibu? Looked at past the line instead. Comes back again. Top corner.
Jones, there's the goal. First of the match, that's Christiansen. And against the Danish fans, I think. Yeah. 2 goal leaders have scored. Oh, yes, second goal, number 2. As Sven goes in as the second line player. And goal. Olsen. Third goal of the game for him. And a 3-goal advantage for the Danes. That's back in. And that's finished off by Muggetsan. To Muggetsan getting another goal. He just pushed right up onto Olsen's side. Oke. Keren nggak pakai kaos sana? Enggak. Juga. Masa enggak kok? Oh, enggak. Masih safety ini. Ya. Oke. Kalau dipakai bola yang Apalagi? Enggak. Enggak. yang lebih keras lagi. Biar nonton kok. Oh iya. Betul. Lebih efektif itu untuk mencederai. Seperti gitu. Oke. Apalagi? Yang perempuan itu enggak. Yang perempuan enggak. Tapi kan jagelingan tapi kan. Itu pemainnya apa yang Itu pelatih. itu contoh nyata. Pun. Oke, terima kasih sekali Bapak